Karma instan, orang ini akan membayar mahal karena sudah menzolimimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke? Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, teman-teman, karma instan. Orang ini akan membayar mahal karena sudah menzolimimu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Dan bismillahirrahmanirrahim. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya The Tower. The Tower muncul hadir sebagai energi pembuka. Oke. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kehidupan dari seseorang ya kan, dia mereka ya teman-teman, yang mungkin aku katakan sudah ataupun selama ini menjolimi kehidupan kamu. Oke, jadi kalau kamu percaya adanya Tuhan, ya maka kamu akan percaya dengan yang namanya sebuah balasan. Keadilan itu pasti benar-benar akan kamu dapatkan. Dan kemudian kartu pertama ini yang menunjukkan hal yang demikian. Ketika mungkin selama bertahun-tahun kamu selalu dijolimi oleh seseorang tersebut. Ya, siapa sih orang yang mungkin menjadi musuh terbesarmu, ataupun siapa sih orang yang paling membenci kehidupan kamu, yang selama ini mungkin banyak ya berkontribusi menghancurkan kehidupan kamu, membuat kehidupan kamu susah, maka fokuskan energi ini terhadap kehidupan mereka. Maka kun fayakun. Kamu akan melihat dan akan merasakan. Ya, kamu akan melihat dan dia akan merasakan. Oke, kamu akan melihat kehancuran yang sangat mengerikan, dan dia akan merasakan sebuah kehancuran dari manifestasi atas doa-doa kamu. Ketika karma instan ini akan segera mereka alami dan terjadi dalam waktu dekat. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Nah, karma instan apa saja yang mungkin akan mereka dapatkan? Dia dapatkan, teman-teman. Mungkin secara visualisasi gambaran ya mungkin cukup banyak ya, dan cukup relatif ya. Bisa saja kehancuran di dalam rumah tangga, kesehatan, di dalam keuangan, oke, dan bahkan banyak hal-hal buruk lain yang mungkin sedang terjadi, teman-teman. Nah, kemudian aku punya desan. Desan ini muncul hadir. Kehancuran mereka adalah awal kebahagiaan di dalam kehidupan kamu, adalah awal kemenangan di dalam kehidupan kamu, ya, yang dimana kehidupan kamu akan perlahan demi perlahan akan terus mengalami sebuah peningkatan-peningkatan yang sangat begitu besar, ya. Oke, jadi memang ada kaitannya loh. Keterburukan kamu selama ini, mungkin kehancuran kamu selama ini memang karena ada ulah mereka. Mungkin saja mereka menutup jalan keresakian kamu, ya kan? Jadi membuat kehidupan kamu tuh susah. Jadi kali ini mereka bakal membayar mahal, teman-teman. Ya, karena memang karma instan itu ini sesuatu hal yang benar-benar akan menghancurkan mereka tanpa mungkin aba-aba. Ya mungkin iya benar terlihat mereka saat ini lagi baik-baik saja. Ya, mungkin saja besok pagi ataupun malam ini juga, teman-teman, kamu akan melihat dan mendengar kabar duka tersebut. Ya, karena memang tidak ada yang tidak mungkin loh. Ya, apalagi ketika mungkin adanya indikasi tentang doa-doa kamu yang terkabulkan dan termanifestasikan. Berarti kan ada indikasi tentang ikut campur tangan Tuhan, karena memang ini berkaitan tentang yang namanya karma instan, ya. Jadi kalau karma instan itu pasti ikut campur tangan Tuhan, ya. Oke, dan kemudian pada kartu yang keempat aku punya Ten of Swords ya. Ada 10 pedang.
10 pedang muncul hadir teman-teman untuk energi kartu keempat. Oke. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan, menunjukkan tentang bagaimana keterpurukan ya dari seseorang tersebut. Nah, itu tadi aku katakan, malam ini mungkin saja ya karma instan itu akan datang kepadanya. Dia bakal jatuh sakit, ya, ditimpa musibah, oke. Dan kemudian mungkin ya hal-hal yang mungkin nggak kamu duga sebelumnya itu tadi sebuah kabar duka ataupun kabar kemalangan. Ya kan, karena sebuah karma instan itu teman-teman ini sesuatu hal yang sangat mengerikan. Kenapa gue katakan sangat mengerikan, teman-teman? Karena semua dosa-dosa yang mungkin dia lakukan ya kepadamu dan mungkin juga kepada yang lain. Ya, kalau aku lihat sih memang bukan hanya kamu yang sudah dizolimi, tetapi begitu banyak orang. Dan aku rasa ini sesuatu hal yang wajar dia dapatkan dan harus. Kenapa? Karena ketika dia tidak mendapatkan karma tersebut, teman-teman, maka akan begitu banyak mungkin ya orang-orang lain sama seperti kamu akan dia jolimi. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang kelima aku punya Six of Swords. Ada 6 pedang. 6 pedang muncul hadir ya teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menunjukkan dan menjelaskan ya bahwasanya keterpurukan dari dia, kehancuran dari dia, karma yang akan dia dapatkan ya setelah membayar mahal dari perbuatan-perbuatan yang dia lakukan terhadap kehidupan kamu selama ini, itu akan membuat dia bakal dikucilkan. Mereka akan dijauhi oleh semua orang, ya kan? Jadi kan karma ini sangat bertubi-tubi banget untuk dia, ya. Contoh seperti apa? Contoh seperti ini teman-teman. Ketika mungkin ya seseorang tersebut sudah menjolimi kamu dan terkena karma. Kemudian bukan hanya kamu yang bakal menjauhi energi tersebut, tetapi begitu banyak orang yang bakal menjauhi. Kenapa? Takut. Ya kan? Dan satu sisi ketika kehidupan dia sudah susah, otomatis bakal dijauhi semua orang. Ya takut dong ketika dia mungkin dekat ya. Mungkin takut berhutang dan lain sebagainya, takut bermanipulatif dan lain sebagainya. Karena memang dari track recordnya juga buruk banget ini orang gitu. Ya, track recordnya buruk, dia jahat banget teman-teman. Jadi aku rasa orang yang jahat wajar deh ketika mendapatkan karma yang juga berat, ya. Mungkin itu salah satu bentuk penebusan dosa dia, ya. Nah, kemudian pada kartu yang terakhir aku punya King of Swords, ada Raja Pedang. Ternyata memang benar ya, ini orang selalu menyombongkan segala hal yang mungkin dia miliki ketika mungkin dia belum terkena karma tersebut ataupun mungkin hingga saat ini teman-teman ya, kesombongannya, keangkuhannya, merasa dirinya paling hebat, paling kaya, ya paling segala sesuatunya ya teman-teman. Jadi kesombongan inilah yang juga akan mengakhiri ya, yang akan membuat kehidupan dia akan menerima karma yang setimpal. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.